Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan di bulan suci ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, sejahtera, karena rahmat Allah berlimpah, maghfirah Allah akan diberikan kepada siapa saja minta ampunan kepadanya. Pada episode ini kita akan membicarakan tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah kewajiban. Puasa diwajibkan pertama sekali ketika terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijrah. Puasa adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah yang sangat tua. Ada dua ibadah yang tertua di atas permukaan bumi ini, yaitu ibadah salat dan juga ibadah puasa. Akan tetapi, agama kita ini adalah agama yang hanifiyah samhah. Agama yang begitu sangat toleran, memperhatikan kondisi para umatnya, agama yang memberikan keringanan-keringanan pada saat seseorang tidak mampu untuk melaksanakannya. Contohnya adalah pada saat kita tidak mampu melaksanakan salat sebagaimana dalam kondisi biasa, maka kita diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar. Dalam kondisi kita tidak mampu untuk berwudu, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Begitu juga dengan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Bagi orang-orang yang tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kelompok-kelompok mereka ini di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah faman kana minkum maridan. Orang-orang yang berada dalam kondisi sakit. Sakitnya bukan sakit karena telunjuknya tergores sehingga berdarah, bukan juga karena telinganya berdengung, bukan juga karena tahi matanya yang keluar, akan tetapi sakit yang memang secara ilmu medis oleh para ahlinya yaitu dokter dilarang untuk melakukan ibadah puasa karena bisa memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar daripada kalau dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu jangan bermain-main dalam hal sakit ini. Tetap bertahan untuk melaksanakan perintah Allah kecuali kalau kita mengalami penyakit yang membuat kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kelompok kedua yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang musafir. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin. Orang-orang yang berada dalam keadaan safar, yaitu melakukan perjalanan keluar kota dengan jarak tempuh lebih daripada 80 km atau 85 km. Orang-orang ini tergolong ke dalam golongan musafir. Maka bagi mereka diberikan keringanan. Akan tetapi sekali lagi, walaupun diberikan keringanan, akan tetapi di bulan Ramadan ini tentunya limpahan rahmat dan keutamaan itu jauh berbeda dibandingkan dengan kalau kita ada di bulan-bulan lainnya. Makanya di penutup ayat 184 dari surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebisanya kamu berpuasa karena itu adalah jauh lebih baik bagimu kalau kamu terus berpuasa. Golongan yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya. Karena bagi wanita misalnya dia kedatangan tamu istimewa setiap bulan yaitu dalam keadaan mens. Atau orang-orang tua yang sudah uzur yang mereka tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Atau orang-orang yang kondisinya memang betul-betul tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena mereka sebagai pekerja keras. Mereka harus bekerja setiap hari agar bisa makan setiap hari. Bagi mereka ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya, maka kemudian mereka diberikan rukhsah dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Sekali lagi, mari kita pahami ini dengan sebaik-baiknya, tapi jangan jadikan sebagai mainan kita, karena ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang agung dan bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan teramat agung untuk kita nodai dengan
sikap main-main kita atau sikap kekanak-kanakan kita atau sikap tipuan yang kita lakukan karena kita ingin menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terus berpuasa, terus lakukan yang terbaik di dalam bulan Ramadan ini. Intai malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik di atas permukaan bumi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.